Risma, Masya Allah ilmunya banyak yang saya dapatkan. Pertanyaannya, setelah saya amati bahwa insecure rata-rata berpola pada usia 7 atau prabalik. Lalu apakah ini semua juga berlaku pada anak ABK yang sedikit mengalami perlambatan dalam perkembangan? Karena di lembaga SD kami juga ada anak ABK. Semoga suatu saat dokter berkenan bisa menjadi narasumber di SD kami, Masya Allah. Monggo dokter. Ya, sebenarnya insecure itu justru keluarnya itu banyaknya di usia balik ya. Jadi PR-PR yang nggak selesai di usia 0 sampai balik itu nanti akan keluar semua di usia-usia balik. Makanya insiden prevalensi gangguan jiwa dan sebagainya itu paling banyak di usia 17 sampai awal 30-an gitu. Nah, pada kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, memang ini ada kondisi yang terkait dengan kondisi biologisnya. Kemudian terkait juga dengan bagaimana dia mempersepsikan hubungan antara dia dengan orang tuanya. Terkait juga dengan kondisi kognitifnya, sangat multiple yang memang mengalami perlambatan. Jadi kalau pada kondisi-kondisi seperti itu memang di usia 7 sampai 10 itu mungkin memang gambarannya masih seperti masa kanak-kanaknya. Yang kalau seharusnya di usia 7 sampai 10 di gambaran kita, itu seseorang itu sudah mulai bisa membedakan antara khayalan dengan realita, anak-anak dengan berkebutuhan khusus mungkin masih belum gitu. Sehingga memang kalau ibu bekerja di sekolah seperti ini kan memang kurikulumnya akan berbeda. Bahkan kita tahu ya, nanti tergantung juga kondisi ABK-nya. Untuk baca tulis saja dengan IQ tertentu itu kurikulum nasional itu di usia di kelas 5 sampai 6 gitu. Berbeda dengan anak-anak yang tidak mengalami kondisi keterlambatan gitu. Jadi apakah usia 7 sampai 10 itu prabalik itu ini ya, banyak mengalami kondisi insecure pada anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memang kebutuhan akan perasaan amannya lebih dibandingkan anak-anak yang mungkin tidak mengalami kebutuhan khusus gitu. Sehingga memang akhirnya tampak sekali di usia-usia itu jadi menonjol. Karena kita berpikir di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk memberikan stimulus gitu. Dan di waktu yang sama, anak-anak merasa dirinya belum cukup siap karena kondisi berkebutuhan khususnya. Nah, sehingga akhirnya muncullah kesannya yang kita tangkap insecurity pada anak-anak di usia ini. Demikian. Cek. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah, telah kita ikuti bersama sesi 1 pada kesempatan pagi hari ini, beserta dengan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami haturkan permohonan maaf apabila belum bisa dijawab semuanya secara online di pagi hari ini, tapi insya Allah di hari kemudian akan dikoordinir oleh rekan-rekan dari Risma untuk bisa dijawab dan di-share tentunya setelah mendapatkan jawabannya dari Dr. Catur, di-share di Instagram dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya. Sebelum kami mempersilahkan Dr. Catur untuk mungkin bisa melanjutkan aktivitas berikutnya, mungkin bisa diberikan konklusi dokter atau kesimpulan untuk kajian di sesi 1 di pagi hari ini. Baik. Sebelum saya mohon izin meninggalkan, mungkin saya ingin tutup dengan salah satu tulisan saya di Instagram ya. Teman-teman bisa follow juga @Dr. Catur. Iya, mungkin saya akan tutup dengan mungkin kita memiliki seseorang yang pernah sungguh telah kita perjuangkan, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan kita. Mungkin kita juga pernah bersama dengan orang-orang yang kita berikan perhatian,
tapi dia memutuskan untuk mengabaikan kita. Mungkin kita juga pernah menjalin kisah dengan orang yang kita terima apa adanya, tapi dia memutuskan untuk menolak kita. Oleh karena itu, kenapa memperjuangkan prinsip kita, memperhatikan kesehatan jiwa kita, dan menerima diri kita harus segera kita lakukan. Karena akan ada hari-hari di mana kita akan merasakan ketidakadilan, pengkhianatan, perendahan, pengabaian, dan penolakan oleh mereka semua. Sehingga saat itulah kita bisa mengatakan, tidak masalah kalian semua membenciku, karena aku mencintai diriku. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Lagi kami haturkan jazakumullahu khairan katsira kepada Dr. Era Catur Prasetya atas materi yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan insecure yang tentunya mungkin masih sering kali melekat pada diri kita sebagai pemuda, khususnya untuk teman-teman yang hadir, baik yang hadir secara offline di ruang utama Masjid Al-Falah atau yang hadir secara online yang mengikuti melalui virtual Zoom. Dokter, sekali lagi kami haturkan terima kasih. Baik. Dokter Catur. Oh ya, saya mau menggarisbawahi sedikit ya. Ya. Bahwa merawat kesehatan jiwa ini sekali lagi bukan bentuk kita memanjakan diri kita, ya, tapi ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Dokter Catur. Itulah Bapak Ibu dan seluruh peserta dimanapun Anda berada, baik yang hadir secara online ataupun offline. Telah kita ikuti bersama sesi pertama di kajian tablik akbar yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya bersama dengan Dr. Era Catur Prasetya, spesialis kejiwaan, merawat kesehatan jiwa dan mencegah insecure untuk pemuda. Dan pada sesi berikutnya, Masya Allah, telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Muhammad Faizar, yang insya Allah sesaat lagi akan memberikan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gunawan. Di sini saya akan memandu jalannya sesi kuis pada siang hari ini. Sebelum saya akan membacakan teknis kuisnya sendiri, saya di sini mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beberapa media partner dan sponsorship yang sudah mendukung jalannya acara kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini, yaitu pertama untuk komunitas takwa, UKKI Untak, Mar'atus Soleha, MRI, Remas Anur, Remas Al-Falah Brunei, Remas Kreasi Banjari, Live for Umat, UKKI Ubaya, Kapal Quran, UKKI Pens, Klik Surabaya, FS LDK Surya, dan Hikmah Winsa. Dan saya juga mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beberapa sponsorship yang juga mendukung jalannya acara pada pagi sampai siang hari ini, yaitu di antara lain yang pertama Pak Ahmad Riyad, yang kedua Feni GM, yang ketiga Kopi Andalus, yang keempat DK26, yang kelima Miresel Park, yang keenam Warung Catering, dan yang ketujuh Tajir Surabaya. Terima kasih kepada beberapa media partner dan sponsorship yang telah mendukung jalannya acara tablik akbar Spora Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya dari pagi sampai siang hari ini. Semoga dengan saling bahu-membahu untuk mensukseskan acara kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini,
akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Baik. Di sini saya akan langsung saja membacakan teknis kuis pada siang hari ini. Yang pertama, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Sobat-Sobat Bisma. Setelah itu, jika Sobat Bisma sudah mengetahui nih jawaban dari pertanyaan yang nanti saya sampaikan, bisa langsung menekan tombol raise hand yang ada di masing-masing akun Zoom Sobat-Sobat Bisma semuanya. Nah, nanti setelah menekan tombol raise hand, saya atau nanti dari pihak panitia akan memilih akun yang akan ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari saya. Setelah ditunjuk, nanti sobat-sobat semua bisa langsung memperkenalkan diri dan bisa langsung menjawab pertanyaan dari saya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu siapa nama pemateri pada materi yang pertama? Di sini ada dua pilihan. Yang A, yaitu Dokter Catur pakai H, atau yang B, Dokter Catur nggak pakai H. Kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin teman-teman, oke, di sini sudah ada yang present, ada Mbak Dinda. Cek Mbak Dinda masuk. Cek Mbak Dinda masuk. Boleh diulangi tadi apa namanya pilihan gandanya? Oke, saya ulangi sekalian sama soalnya, Mbak. Ya. Oke, siapa nama pemateri pada materi yang pertama? Yang A, Dokter Catur pakai H, atau yang B, Dokter Catur nggak pakai H? Jawabannya Mbak Dinda. Catur nggak pakai H, Dokter Era Catur ini namanya. Berarti A atau B? A atau B? B tanpa H. Oke, alhamdulillah benar. Benar sekali jawaban dari Mbak Dinda. Untuk Mbak Dinda, setelah acara ini, Mbak Dinda bisa langsung menghubungi pihak panitia untuk mendapatkan door prize yang sudah kami sediakan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang kedua. Siap-siap buat sobat-sobat Risma, mungkin kalau udah tahu jawabannya bisa langsung menekan tombol raise hand biar kita langsung tunjuk. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah judul subtema yang dibawakan pada materi yang pertama? Yang A, merawat kesehatan jiwa dan mencegah insecure untuk pemuda, atau yang B, merawat kesehatan wajah dan mencegah insecure untuk pemuda? Oke, saya Zoom user. Saya yang milih ya. Atas nama Mas Rijal, Freddy. Oke. Atas Iya, saya Freddy Rizal. Jawabannya yaitu merawat kesehatan jiwa dan mencegah insecure untuk pemuda. Mana ini? Ada suaranya. Alhamdulillah. Sekali jawaban dari Mas Rizal. Sekali lagi kepada Mas Rizal, setelah acara ini juga sama kayak Mbak Dinda, bisa langsung menghubungi panitia.
Baik, terima kasih Risma. Oke, saya ulangi kepada Mas Rizal, bisa nanti menanyakan perihal door prize hari ini ya Mas. Siap, Ada terima beberapa kasih. pertanyaan. Mas. Cek, bisa terdengar suara saya? Bisa. Oke. Bisa. Sebelumnya mohon maaf ada kendala teknis. Oke, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu siapakah pengisi materi pada sesi yang kedua? Yang A, Ustadz Faisal, atau yang B, Ustadz Faizar? Mungkin ini sudah ada yang present. Atas nama Mbak Chanifa, bisa memperkenalkan diri dan bisa langsung menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Mas Gunawan. Jawabannya Ustadz Faizar. B. Oke. Alhamdulillah benar juga Mbak Chanifa. Alhamdulillah. Oke, sama seperti dua pemenang sebelumnya, Mbak Chanifa bisa menghubungi pihak panitia Mbak untuk mendapatkan door prize dari kita ya. Oke, kasih kepada Mbak Chanifa untuk jawabannya. Dan masih ada 2 soal lagi. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Apakah nama program kajian Risma yang diadakan setiap minggu pertama dan ketiga? Ada 2 pilihan maksud saya. Yang pertama ada kajian adab Satnek atau Sande dan Madani, atau yang B, kajian akidah Satnek atau Sande dan Madani. Oke, ini sudah ada yang rasen atas nama Mbak Febi Audina. Jawabannya A, kajian adab Satnaik atau Sandi dan Madani. Oke, benar sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Febi ini sering mengikuti kajian-kajian dari Remaja Masjid Al-Falah Surabaya ya Mbak, sepertinya. Sampai hafal banget kayaknya. Iya, setia. Ya oke. Nah, semoga selalu istiqomah untuk bisa mengikuti beberapa rangkaian atau kajian-kajian dari kita ya Mbak. Iya, Dan amin. untuk Mbak Febi, nanti seperti pemenang kuis sebelumnya bisa juga langsung menghubungi pihak panitia untuk mendapatkan door prize ya. Oke, terima kasih Mbak Febi. Siap, terima kasih Risma. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kepada sobat-sobat Risma yang mungkin masih belum punya kesempatan untuk menjawab, masih ada 1 soal lagi biar bisa mendapatkan door prize dari kita di sesi kuis siang hari ini. Yaitu pertanyaannya yang terakhir ini, siapa saja pemateri yang sering mengisi di kajian Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya? Ada 2 pilihan. Yang A, Ustadz Jufri, Ustadz Wafi, dan Ustadz Heru. Atau yang B, Ustadz Jufri, Ustadz Naruto, dan Ustadz Heru. Oke, kepada atas nama akun yang bernama Aulia Safitri, bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Mbak. Iya, terima kasih.
Nah, saya Aulia. Ya. Jawabnya yang Mas Ustadz Jufri, Ustadz Davi, sama Ustadz Heru. Oke, alhamdulillah. Benar sekali jawaban dari Mbak Aulia. Mbak Aulia juga ini mungkin sering sekali ikut kajian dari Risma ya Mbak ya? Bisa hafal banget pemateri-pemateri yang sering mengisi kajian dari remas kita ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Aulia sudah menjawab pertanyaan dari saya dengan benar. Sekali lagi kepada sobat-sobat Sigma yang sudah menjawab pertanyaan dari saya dengan benar, bisa menghubungi pihak panitia untuk mendapatkan door prize, atau kalau masih bingung bisa DM Instagram dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya, yaitu di @rismasurabaya25. Langsung saja memasuki sesi yang kedua pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kami perlu menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Faizar. Apakah sudah bergabung di pagi hari ini, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Sudah standby Ustadz Faizar. Langsung saja, karena insya Allah narasumber kita yang kedua sudah hadir. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah dimanapun Anda berada, untuk sesi yang kedua ini marilah bersama kita ikuti lanjutan kajian Great Immunity Lifestyle, Health, Immunity, and Mentality. Pada sesi yang kedua ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Faizar, dengan topik Ruqyah Syariah sebagai habit, penentram, dan perlindungan untuk pemuda. Kepada Ustadz Faizar, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari ke-27 Ramadan yang penuh barokah, semoga Allah senantiasa menjaga iman, Islam, dan takwaan kita, dan meridhoi setiap usaha dan langkah kita dalam menggapai keridhoannya. Para jamaah, teman-teman remaja Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Di dalam Islam menyambung, dan tadi saya sedikit mendengar juga kajian dari dokter, siapa namanya? Dari Pak Dokter ya, Masya Allah, sangat bagus sekali, yang ada kaitannya begitu erat ya antara kesadaran manusia dengan ruqyah syariah. Karena di dalam Islam sebenarnya sudah 1 milenium lebih mengajarkan tentang hadirnya hati manusia di setiap aktivitas-aktivitas yang ada. Yang mana ini pun harus dibawa ketika seseorang hendak meruqyah untuk tindakan penanganan saat memang betul-betul sudah terkena gangguan-gangguan yang tidak sehat, khususnya dari penyakit-penyakit gaib yang disebabkan karena jin-jin yang fasik atau dari para setan-setan. Kita bisa mengambil pelajaran dari salah satu sahabat Nabi SAW yang beliau itu luar biasa sangat spesial. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini memiliki beberapa keistimewaan, dan yang paling disoroti oleh para ulama itu dia mempunyai 2 keistimewaan yang menjadikan beliau itu sangat spesial kedudukannya. Pertama, Umar bin Khattab adalah sahabat yang betul-betul mengerti dan menampung banyak sekali ilmu-ilmu dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika Rasulullah itu bermimpi dari jari jemari beliau itu mengeluarkan air susu yang sangat banyak dan ditampung oleh para sahabat-sahabatnya. Ternyata beliau dapati di dalam mimpinya yang paling banyak menampung
susu yang keluar dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka tak heran karena kecerdasan Umar, dalamnya kepemahaman beliau terhadap sunnahnya Nabi, serta keingintahuan beliau terhadap ajaran dari syariat Islam ini, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk menjawab kegelisahan Umar dan untuk menjawab sifat kritisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya ayat 16 dalam surat An-Nur, yakni tatkala terjadi isu gosip di kalangan penduduk Madinah bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan. Sehingga orang-orang munafik saat itu menyebarkan gosip istrinya Rasul berbuat menyeleweng. Sampai akhirnya Rasul itu mengumpulkan beberapa sahabatnya, dan Umar ditanya sama Rasul. Sehingga Umar ini memiliki pendapat yang sangat bagus, yang karena pendapat Umar ini akhirnya surat An-Nur ayat 16 itu turun. Umar bertanya kepada Nabi. Nabi tanya, tapi Umar balik tanya, wahai Rasul, siapakah gerangan yang menikahkan engkau dengan Aisyah? Maka Rasul menjawab, Allah yang menikahkanku dengan Aisyah. Lalu Umar menjawab lagi, apakah berarti Allah menipu wahai Rasul? Saat itu Rasul mengerti arah pembicaraan Umar, sehingga beliau mengatakan, subhanallah, ternyata berita ini adalah berita yang bohong. Sampai akhirnya Allah menegaskan tentang hadithul ifki dalam surat An-Nur ayat 16. Demikian juga Umar bin Khattab adalah orang yang betul-betul gelisah saat ada ayat dalam surat Al-Baqarah, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u ma. Wahai orang-orang yang mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang judi dan juga khamr. Katakan hai Muhammad, qul fihima itsmun kabir. Di kedua perkara ini, antara perjudian dan juga khamr, ada mafsadat yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini kan ayat yang pada hakikatnya sudah menjadi sinyal, isyarat bahwasanya khamr dan juga perjudian mungkin sebentar lagi akan diharamkan. Tapi belum ada ayat yang menegaskan khamr itu haram. Karena ayat pelarangan khamr itu bertahap-tahap. Umar gelisah, tanya kepada Nabi, wahai Rasul, ini sudah ada ayat yang mengatakan bahwasanya khamr ini banyak sekali madaratnya, banyak sekali unsur-unsur merusaknya. Tapi sampai detik ini, khamr masih menjadi minuman yang digemari oleh para penduduk Madinah saat belum ada ayat pelarangan khamr secara mutlak. Karena kegelisahan Umar, Allah jawab dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman yang memabukkan, judi, ansab, berhala-berhala, azlam, perundian dengan menggunakan anak panah atau dadu, itu adalah pekerjaannya setan. Jauhilah itu supaya kalian beruntung. Ini beberapa ayat-ayat yang turun karena kedalaman ilmunya Umar bin Khattab dan perilaku beliau yang betul-betul sangat menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat, dari perkara-perkara yang dapat menggeret seseorang itu masuk ke dalam hal-hal yang Allah murkai. Maka tak heran Nabi SAW itu pernah bersabda, mengabarkan tentang keistimewaan dari seorang Umar bin Khattab. Walladzi nafsi biyadih, demi zat, demi Tuhan yang jiwaku itu berada di dalam genggamannya. Ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Tidaklah engkau bertemu dengan seorang setan pun, entah seorang atau seekor ya, seekor setan pun, ya,
yang mana dia berpapasan pada suatu jalan, kecuali dia akan berpaling untuk mencari jalan yang tidak dilalui oleh engkau. Saking takutnya setan untuk menggoda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, Pak, karena perhatiannya yang luar biasa terhadap sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus dilakukan juga bagi kita selaku kaum muslimin, khususnya para pemuda dan pemudi, apalagi yang memang sudah berkecimpung dalam dunia ruqyah syar'iyyah, mengurusi perkara-perkara gaib, maka perhatiannya kepada sunnah harus jauh lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Karena yang kita hadapi siapa? Setan, musuh yang tidak terlihat. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni sifat satunya yang disoroti juga oleh para ulama. Yang mana Umar ternyata sahabat yang senantiasa menjaga kualitas hatinya dan menjaga kesadaran hatinya di segala aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan. Ini yang disebut sebagai istihdharul qalb. Istihdharul qalbi. Penghadiran hati di setiap aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh beliau. Sehingga penghadiran hati ini menjadikan Umar itu melihat segala sesuatu itu menjadi ilmu. Kalau kita tahu tentang Isaac Newton, yang ketika melihat apel jatuh ke bumi, ya, kemudian dia mendapatkan suatu ilmu, suatu rumus fisika yang katanya membuat pusing seluruh dunia, gitu ya. Ini Umar bukan hanya melihat satu apel saja, melihat semua hal. Umar melihat api, beliau ingat akan siksa api neraka. Sampai-sampai beliau melihat keledai, beliau pun ingat akan hisab yang ada di hari akhirat. Hal itu terjadi ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat keledai yang hampir terpleset di pinggiran Sungai Efrat, beliau itu ingat, wah ini kalau sampai kepleset, keledai ini sampai menderita, aku akan dapat hisab yang berat, pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Terus orang Umar. Dan kalau kita lihat, teman-teman yang dirahmati Allah, Islam itu mengajarkan kita untuk senantiasa menghadirkan hati. Dan ini menjadi satu rumusan penting dalam setiap aktivitas dan amalan-amalan seorang hamba. Terkhusus dalam bidang ruqyah. Karena ruqyah ya harus yang ada yang namanya penghadiran hati. Ada yang namanya istihdharul qalb. Tanpa adanya istihdharul qalb, penghadiran hati, penghadiran kesadaran, setan itu nanti akan masuk. Karena celah dari setan untuk merasuki dan menguasai manusia adalah melalui celah-celah kelalaiannya. Apalagi ketika dia lalai dan berpaling dari ajaran Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'su 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikrul Rahman di sini maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Karena sifat dari Al-Quran kan adzikr, pelajaran dan juga pengingat. Ya. Siapa yang berpaling dari itu, kami akan ikatkan setan untuk menjadi korinnya, teman yang senantiasa menyertainya kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. Kalau teman-teman tahu bahwasanya tingkatan sesuatu, pengistilahan dalam bahasa Arab untuk mengistilahkan sesuatu yang senantiasa mendampingi manusia itu ada 14 tingkatan. Ada zamil, ada rafiq, ada sadiq, ada sahib, ada zaud. Terus sampai tingkat yang paling tinggi adalah qorin. Kenapa demikian? Karena yang namanya sahabat, kita punya yang namanya sahabat, sahib. Ya. Sahabat sedekat apapun dengan kita, dia tidak akan pernah ikut ke dalam masa-masa privasi diri kita. Ada tidak yang sahabat yang ikut saat kita ke toilet? Pasti tidak ada. Sahabat yang ikut setelah pengantin masuk malam pertama, tidak ada. Demikian juga zaud, pasangan. Tidak selalu ngikutin kita di setiap
aktivitas yang kita lakukan. Ngantor, suami ngantor, istri di rumah misalnya. Nggak selalu mengikuti, walaupun sudah menjadi pasangan hidup. Tapi yang namanya korin, ini tidak bisa terlepaskan. Selama manusia itu hidup, dia akan senantiasa mengikutinya kemanapun dia berada. Kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. Sampai di masa-masa privasinya pun dia, korin tidak akan berpisah. Saat buang air, korin selalu menyertai. Saat pergi kantor, korin menyertai. Saat makan, korin juga ikut menyertai. Ini yang dimaksud sebagai korin. Dan inilah kalau manusia lalai dari pengajaran Al-Quran, dari mengingat kepada Allah Ta'ala, setan akan diikatkan Allah untuk menjadi korin, teman yang tidak bisa lepas dari kehidupan orang tersebut. Maka kalau kita kepengen kehidupan kita bukanlah kehidupan yang dihiasi oleh para setan, demikian juga dilepaskan dari gangguan-gangguan mereka, maka jangan sampai berpaling dari pengajaran Al-Quran, dari pelajaran-pelajaran yang Allah sematkan di dalam Al-Quran. Jangan sampai berpaling dari pengkajian terhadap Al-Quran, perenungannya, membacanya, bahkan kalau bisa menghafalnya. Nah, Umar bin Khattab adalah orang yang betul-betul menghadirkan hati di setiap aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan. Yang mana sebenarnya Islam sudah mengajarkan supaya manusia itu menghadirkan hati di segala aktivitasnya. Itulah mengapa di dalam Islam diajarkan banyak sekali lafaz-lafaz zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang sudah ditentukan waktu-waktunya sesuai sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bangun tidur, kita bangun tidur, ya, kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu aja kadang lupa, bangun tidur, langsung pergi ke toilet. Ke toilet pun ada doanya, supaya kita ini selalu terhubung hati kita kepada Allah Ta'ala. Sifat muraqabah dan ihsan kita itu terpancar kalau senantiasa melafadzkan zikir-zikir yang disunahkan tersebut. Masuk ke toilet, juga demikian ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan dengan namamu dari khubus, jin laki-laki yang fasik, khaba'ith, jin wanita yang fasik, yang jahat, yang keji. Demikian juga ketika keluar dari toilet, keluar dari kamar mandi, membaca ghufranak. Kenapa kok membacanya ghufranak? Aku mohon ampun ya Allah. Karena di saat di toilet, saat buang air, buang hajat, saat ngeden, itu saat manusia itu lalai. Lupa bahwasanya hajatnya itu keluar, hajat yang memberatkannya itu keluar, itu karena izin dari Allah Ta'ala. Maka saat keluar dari toilet, doa yang diajarkan Nabi cukup simpel. Ghufranak, aku mohon ampun ya Allah. Mohon ampun atas beberapa detik waktuku yang aku lalaikan tidak berzikir kepadamu. Maksudnya bukan berzikir dalam lisan, subhanallah, alhamdulillah, bukan. Maksudnya adalah berzikir dalam artian menyadarkan hati kita, menyadarkan pikiran kita. Bahwasanya zat yang keluar, yang membuat kita lega, yang selama ini memberatkan, itu keluar atas izin dari Allah Ta'ala, bukan karena kemampuan dari kita sendiri. Itu penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah Ta'ala. Bahwasanya saat keluar, baca ghufranak, minta ampun sama Allah atas waktu sedetik atau beberapa detik. Saat ngeden, ya kita lupa bahwasanya Allah lah yang menjadikan itu keluar dengan rahmatnya dan kebijaksanaannya. Inilah Islam. Sampai-sampai untuk melihat putik bunga yang mekar pun juga ada doanya. Allahumma barik lana fi thamrina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Itu kalau lihat putik bunga yang mekar atau buah-buahan yang sedang berbuah. Melihat orang yang cacat juga ada doanya, semua ada doanya. Gunanya untuk apa? Untuk menghindarkan seorang hamba dari kelalaian dan penguasaan para setan di dalam kehidupannya. Sekali lagi, karena yang namanya setan itu akan senantiasa hadir di celah-celah kelalaian seorang hamba. Makanya Allah
memerintahkan melalui lisan nabinya untuk berzikir setiap waktu pagi dan juga petang. Dan kita tahu bahwasanya zikir yang dilakukan di malam hari, di petang hari ini jauh lebih banyak daripada di siang hari. Kenapa? Karena Allah paham waktu malam adalah waktu yang paling membuat setan itu menguat. Dan waktu di mana para setan itu menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk mengadakan makar-makar terhadap manusia secara umum. Makanya setiap malam itu zikir-zikir sebelum tidur disunahkan untuk diperbanyak. Ada ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Mulk, dan beberapa doa-doa yang disunahkan Nabi SAW yang lainnya. Kenapa? Allah paham. Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah yang lebih paham bahwa saya tatkala manusia itu tidur, maka roh kesadarannya itu pergi. Roh kesadarannya akan pergi. Manusia memiliki dua roh, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa mufassirin ketika menafsirkan surat Az-Zumar ayat 42. Yang menceritakan tentang ruh orang yang hidup dan ruh orang yang meninggal itu dapat bertemu di alam mimpi. Allah menahan ruh orang yang sudah ditetapkan ajal untuk mereka dan melepaskan ruh orang yang belum ditetapkan ajal. Dalam artian orang tersebut tidak hanya tidur, dia masih hidup tapi hanya tidur atau pingsan. Allah lepaskan lagi sampai waktu ditentukannya ajal baginya. Para ulama menafsirkan ayat 42 dalam surat Az-Zumar ini menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki dua ruh. Ada ruhul hayah. Ruhul hayah adalah ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Ruh di mana seluruh makhluk termasuk manusia bisa hidup. Bisa menjalani kehidupan sehari-harinya. Kalau ruh ini dicabut, maka kehidupan akan berakhir. Dan manusia, hewan, jin, semuanya akan mati. Yang kedua, manusia memiliki ruhul yaqzah. Ruhul yaqzah. Sebagaimana yang kita pahami, bahwasanya yaqzah dalam bahasa Arab artinya adalah sadar. Maka ruhul yaqzah adalah ruh kesadaran. Jadi punya ruh. Kalau bahasa kita, ruhul yaqzah ini sering disebut sebagai sukma. Makanya ada istilah raga sukma. Ya, ada istilah raga sukma dalam ilmu-ilmu kanuragan lama. Untuk apa? Ya untuk supaya ruhul yaqzahnya ini keluar melalang buana, bisa melihat dan mengintip tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau dalam waktu sekejap. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa mendaki gunung, bisa silaturahim, ya, silaturahimnya secara, kalau ini secara virtual itu secara gaib di alam mimpi gitu. Bahkan ada ilmu-ilmu sihir putih yang kadang-kadang dipakai oleh para santri yang jahil, yang iseng, menggunakan surat Yusuf dan beberapa aufak-aufak, kemudian akan mendatangi seseorang yang dia taksir di dalam kehidupan nyatanya. Itu ada yang semacam itu. Itu namanya ruhul yaqzah. Nah, ketika tidur, ruh kesadaran ini akan pergi, terbang entah kemana. Kalau tidak ada yang namanya zikir penjagaan, zikir pembentengan, tidak menjaga adab-adab ketika tidur, maka di saat itu juga kemungkinan besar ruhul yaqzah ini akan dipermainkan oleh setan. Diperlihatkan mimpi-mimpi buruk, dibawa ke tempat-tempat yang menyeramkan, sehingga menjadikan orang-orang yang kadang-kadang mimpi itu melihat jalan yang sama terhadap mimpi-mimpi yang dulunya sudah pernah dialami. Karena memang jalan-jalan itu pernah dijadikan makarnya setan untuk membawa dan istilahnya menculik dalam tanda kutip ya. Ruhul yaqzah ini ke daerah-daerah tersebut sehingga timbullah mimpi-mimpi yang buruk. Inilah pentingnya melakukan doa atau zikir sebelum tidur. Dan hal ini bisa kita katakan sebagai wiqayah. Ya, kalau kita katakan ruqyah kurang tepat kalau
dalam definisinya. Secara definisinya kurang tepat, secara takrifnya. Karena ruqyah secara pemahamannya, takrif dari ruqyah adalah kalimatun mafhumatun masru'iyatun tuqalu ala sabilid du'a fi hadratil marid roja asyifa. Kalimat yang difahami, yang disyariatkan, yang dibacakan dengan cara berdoa, dibacakan secara langsung di hadapan orang yang sakit, mengharap kesembuhan. Secara otomatis, ruqyah itu dibaca ketika sudah terkena suatu penyakit. Nah, ini pendapat yang diutarakan oleh guru kami, Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidhahullah Ta'ala. Jadi kalau sebelum ada penyakit yang masuk itu namanya wiqayah. Wiqayah artinya adalah perlindungan. Makanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali memiliki kitab, judul kitabnya itu Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitani. Perlindungan manusia dari gangguan jin dan juga setan. Karena di dalamnya tidak hanya mengajarkan ruqyah tapi wiqayah, cara pencegahan. Nah, sebelum tidur ada baiknya kita melakukan pencegahan, doa-doa pencegahan, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-mulk dan lain sebagainya, supaya ruh yaqzah kita ini tidak dibawa kemana-mana oleh jin. Namanya ruh yaqzah. Ada tahap tertentu ketika seseorang itu melakukan praktek sihir, apalagi melakukan hubungan perjanjian tumbal terhadap para jin, perjanjian yang meminta tumbal ya terhadap anggota keluarganya atau mungkin secara random, maka sukmanya itu bisa ditahan bukan hanya sehari dua hari tapi berbulan-bulan sehingga menjadikan orang itu linglung dan gila. Ini bukan hal yang khurafat, bukan hal takhayul, bukan juga dongeng atau cerita rakyat. Memang nyata keadaannya seperti itu. Oleh karenanya saya katakan, ya, penyakit metafisik itu kan terbagi jadi 3. Ini sering sekali dan saya ulang-ulang terus. Penyakit metafisik, penyakit gaib itu terbagi menjadi 3 menurut pemahaman Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pertama yang paling bahaya adalah ain atau hasad. Hasad, ain, nafas, nadhrah itu satu paket. Kata Nabi SAW, al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang dapat mendahuluinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, aktaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah Ta'ala adalah karena pengaruh ain. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu ain ya. Ketika kita harus kagum, kita kagum terhadap saudara kita atau saudara kita, ucapkan barakallahu fiik, barakallahu fihi, barakallahu fiha, supaya tidak terjadi efek ain yang dapat mencelakakan orang-orang yang kita kagumi itu.